Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kembali di sore hari ini bersama Majelis Ta'lim Hasanah. Kita belajar bareng dan biasanya kita membahas Tazkiyatun Nufus karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafizahullah. Namun kali ini ada satu tema khusus yang diberi judul Gaspol Ramadan. Harapannya adalah bagaimana kita bisa mentarget diri kita, memotivasi diri kita sendiri agar bisa lebih maksimal dalam melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Karena kita tahu ibadah di bulan ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Dan tentu saja kita berharap semoga apa yang kita lakukan di bulan ini akan menghasilkan pahala yang besar. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kami akan mengutip keterangan yang ditulis oleh penulis kitab Minhajul Qasidin. Namun yang kita gunakan adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab Minhajul Qasidin adalah kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Dan mukhtasarnya atau ringkasan Minhajul Qasidin diringkas oleh Najmuddin Ahmad Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Minhajul Qasidin yang sangat terkenal, di situ disebutkan beberapa rahasia dari amal. Kenapa amalan semacam ini menghasilkan pahala yang besar? Namun sebelum kita melihat pada isi kitab Minhajul Qasidin atau Mukhtasar Minhajul Qasidin, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk memahami hakikat dari rukun Islam. Rukun Islam yang kita kenal ada 5, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Nabi SAW bersabda bahwa Islam dibangun di atas 5 tiang. Kemudian beliau sebutkan mulai dari syahadat sampai puasa. Urutan yang disebutkan dalam hadis itu, hadis Ibnu Umar, adalah syahadat, kemudian salat, zakat, haji, dan puasa. Sehingga urutannya puasa ditaruh di nomor terakhir. Taib, kenapa 5 ini yang terpilih sebagai rukun Islam? Padahal masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain yang ada dalam agama kita. Namun kenapa Nabi SAW menyebutkan rukun Islam adalah 5 ini? Para ulama menjelaskan tentang 5 rukun Islam. Dimulai dari syahadat. Kita tahu ini merupakan syarat untuk bisa disebut sebagai muslim. Yaitu dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat yang merupakan pengakuan akan keesaan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah, dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang mengemban risalah. Kemudian yang kedua adalah salat. Dan ini merupakan ibadah badaniyah yang paling afdol. Ibadah fisik yang paling afdol. Kita tahu ibadah fisik ada banyak. Dan yang paling afdol adalah salat. Kemudian di sana ada zakat. Kenapa zakat? Zakat merupakan ibadah maliyah yang paling afdol. Ada beberapa ibadah maliyah seperti sedekah, kemudian infak, wakaf, dan seterusnya. Namun zakat merupakan ibadah maliyah yang paling afdol. Lalu ada haji. Haji merupakan ibadah gabungan
ibadah gabungan antara badaniyah dan maliyah yang paling afdol, dan dia bisa dilaksanakan oleh siapapun, baik laki maupun perempuan, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Beda dengan jihad. Kalau jihad hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Kemudian yang terakhir adalah puasa. Nah, puasa itu ibadah apa? Puasa itu ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah. Ibadah yang bentuknya meninggalkan. Sehingga tidak ada gerakan khusus untuk puasa. Sebagaimana pula tidak ada doa khusus untuk puasa. Nggak ada bacaan khusus untuk puasa. Tidak ada doa khusus untuk puasa. Juga tidak ada gerakan khusus untuk puasa. Maka dalam puasa kita lihat dalam ibadah ini tidak ada bacaan maupun gerakan khusus. Sehingga dalam ibadah puasa yang ada hanyalah meninggalkan. Yang ada adalah meninggalkan sesuatu. Yang ada adalah meninggalkan. Dalam puasa cuma meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan aneka kegiatan makan, minum, hubungan badan, dan aneka pembatal yang lainnya. Sehingga puasa itu disebut dengan ibadah tarkiyah. Karena kalau kita lihat bahwa dilihat dari bentuknya, ibadah itu ada dua. Ada ibadah fi'liyah. Ibadah fi'liyah. Ibadah yang berupa tindakan. Ibadah yang di sini ada kegiatan, ada aktivitas tertentu. Kemudian ada yang kedua adalah ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah. Ibadah yang bentuknya meninggalkan aktivitas. Meninggalkan aktivitas. Dan puasa adalah ibadah tarkiyah. Sehingga Anda bisa lihat, tidak ada gerakan khusus untuk puasa. Tidak ada bacaan khusus untuk puasa. Orang berpuasa cuma diam saja. Diam saja sampai selesai. Dari mulai subuh sampai maghrib, puasanya sah. Karena ibadah bentuknya adalah ibadah tarkiyah. Karena puasa adalah ibadah tarkiyah, maka di situ yang penting adalah dia meninggalkan sesuatu. Nah, puasa yang merupakan ibadah tarkiyah ini, kunci utamanya, karena dia adalah ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah berarti dia mengajarkan orang untuk banyak sabar. Karena itu Nabi SAW menyebut, Nabi SAW qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyebut puasa dengan sebutan sebagai bulan sabar. Beliau menyebut Ramadan dengan sebutan syahru as-sabr. Syahru as-sabr. Ramadan adalah bulan sabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat, "Sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin." Kata Rasulullah SAW, berpuasalah di bulan sabar. Sum syahras sabri. Berpuasalah di bulan sabar. Coba kita lihat di sini hadisnya. Hadisnya dari Mujibah al-Bahiliyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Dari ayahnya atau dari pamannya Mujibah, bahwasanya beliau mendatangi Rasulullah SAW. Setelah itu orang ini pulang. Fa'atahu ba'da sanatin. Setahun berikutnya orang ini datang lagi menemui Nabi SAW. Wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu.
sementara keadaannya sudah berubah, tidak seperti tahun kemarin. Jadi pamannya Mujibah al-Bahiliyah ini datang menemui Rasulullah SAW. Setelah pertemuan pertama, dia pulang ke kampungnya. Kemudian setahun berikutnya ketemu lagi dengan Nabi SAW. Dan dalam kondisi sudah ada banyak perubahan pada fisiknya. Faqala ya Rasulullah, kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Ya Rasulullah, apakah Anda masih mengenal aku? Qala, Nabi SAW bertanya, wa man anta, kamu siapa? Qala, orang itu mengatakan, anal Bahili, aku yang dari suku Bahil. Saya Bahili. Alladhi ji'tuka amal awal, yang dulu aku pernah datang kepada Anda setahun yang lalu. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fama ghayyaraka, kamu kok berubah, kenapa? Waqad kunta hasanal hay'ah, padahal dulu penampilanmu itu bagus. Sekarang kok kurus kering kayak gini, kenapa? Qala, kata Al-Bahili, ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraqtuka. Sejak aku meninggalkan Anda, aku tidak pernah makan di siang hari. Aku hanya makan di waktu malam. Jadi setahun yang lalu sampai sekarang, aku selalu puasa tiap hari. Tiap hari saya selalu puasa. Saya tidak pernah makan kecuali malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lima adzabta nafsak. Kenapa kau menghukum dirimu? Kenapa kau menyiksa dirimu? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin. Berpuasalah di bulan sabar dan satu hari di bulan-bulan yang lain. Ini nasihat yang diberikan Nabi SAW kepada Al-Bahili yang dia sangat rajin berpuasa. Nabi SAW sarankan berpuasalah di bulan sabar dan satu hari di setiap bulan. Sehingga Ramadan penuh, Syawal sehari, Dzulqa'dah sehari, Dzulhijjah sehari, terus seperti itu. Muharram sehari, sampai Sya'ban tiap bulan cuma satu hari. Ini pesan yang diberikan Nabi SAW. Qala, kemudian orang ini mengatakan, zidni fa inna bi quwwatan. Coba tambahkan tugas puasa untukku, aku masih kuat. Qala, Nabi SAW mengatakan, sum yaumain. Kalau begitu puasa 2 hari tiap bulan. Zidni, kalau begitu tambahkan ya Rasulullah, sum thalathata ayyam, puasalah 3 hari tiap bulan. Terus dia minta tambahkan. Sum, kemudian Nabi SAW mengatakan, sum minal haram watruk, sum minal haram watruk. Kalau begitu, berpuasalah hanya di bulan haram, yang cuma 4 bulan, setelah itu jangan puasa. Ini pesan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Al-Bahili ini, yang beliau disarankan oleh Nabi SAW awalnya adalah untuk puasa di bulan sabar dan 1 hari tiap bulan. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan bulan sabar di sini? Yang dimaksud dengan bulan sabar di sini adalah bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin. Berpuasalah di bulan sabar dan 1 hari di setiap bulan. Karena puasa itu ibadah tarkiyah, ibadah yang sifatnya meninggalkan sehingga tidak ada aktivitas khusus, maka orang yang sabar, betah untuk meninggalkan sesuatu sepanjang bulan Ramadan, maka dia akan berhasil. Selanjutnya, coba kita baca keterangan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Penulis menyebutkan Kitabus Shaum, bab tentang puasa. Di bab tentang puasa ini, beliau akan menjelaskan tentang asraruhu, rahasia puasa, wa muhimmatuhu, beberapa hal penting dalam masalah puasa, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang berkaitan dengan masalah puasa. Itu yang akan dibahas di kitab ini. Kemudian beliau menyebutkan, i'lam anna fis shaumi khasisatan laysat fi ghairihi. Ketahuilah bahwasanya dalam amalan puasa itu ada hal khusus yang tidak ada pada amalan yang lain. Wa hiya idhafatuhu ila Allah azza wa jalla, karena puasa itu digandengkan kepada Allah.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi di mana Allah berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku, sementara akulah sendiri yang akan membalasnya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah taala berfirman, hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Kullu amal ibni Adam, semua amal manusia, lahu itu menjadi miliknya. Illa siyama, kecuali puasa. Fahuwa li, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sehingga di sini dijadikan dasar oleh penulis bahwa ini merupakan ibadah yang istimewa. Kalau amal-amal yang lain Allah katakan, semua amal itu milik Bani Adam. Kecuali puasa, itu milikku. Wa kafa bihadzal idhafa syarafan, dan cukuplah ketika Allah menyebut puasa itu miliknya menunjukkan kalau ini adalah amal yang mulia. Sebagaimana Allah taala memuliakan Ka'bah dengan dinyatakan wa tahhir baiti, sucikanlah rumahku. Allah nisbahkan Ka'bah dengan dirinya, itu adalah rumahku. Wa innama fadlu siyam limaknayain. Lalu kenapa puasa itu dijadikan sebagai ibadah yang istimewa? Ada dua latar belakang. Yang pertama adalah annahu sirrun wa amalu batin. Karena puasa itu rahasia, amal batin, enggak ada orang yang tahu. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya'un, sehingga tidak dilihat orang dan tidak akan terpengaruh riya. Karena orang enggak tahu kalau sejatinya orang ini puasa jika dia diam saja. Makanya bagi orang yang enggak bisa merahasiakan amal puasa, untuk amal yang lain dia akan lebih tidak bisa ikhlas. Puasa saja dia nggak bisa ikhlas, apalagi amal yang lain. Ada tipe orang yang dia senang ya, untuk menampakkan ibadahnya kepada orang lain, sehingga dia cari muka di hadapan orang lain. Nah, kalau puasa saja dia nggak bisa untuk merahasiakan, apalagi amal ibadah yang lain. Saya pernah ketemu orang ya, yang dia sebagai among tamu. Waktu itu tasyakuran kecil-kecilan, kemudian kita diundang untuk makan pas hari Kamis. Lalu beliau sebagai among tamu ini mengatakan kepada setiap tamu yang datang, monggo silahkan, makanannya ada di belakang, saya puasa. Pada saat dia menyampaikan makanannya ada di belakang, silahkan, ini hal yang bagus. Menyambut tamu, mempersilahkan tamu untuk segera menuju ke tempat makan. Tapi sayangnya dia kasih tambahan, saya puasa. Masya Allah, begitu saya dengar itu, kasihan banget ini orang. Ngapain dia ngomong kayak gitu? Ngapain dia ngomong kayak gitu ya? Sehingga andai kan dia nggak ngomong kayak gitu, mungkin ibadah puasanya selamat. Begitu dia ngomong kayak gitu, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, atsani, annahu qahara li aduwillah, bahwa puasa itu akan melawan musuh Allah dan bisa mengalahkan musuh Allah. Lianna wasilatul aduwi asyahwat, karena sarana musuh itu adalah syahwat. Wa innama tuqawwi syahwatu bil akli wasyurbi. Wa innama tuqawwi syahwati bil akli wasyurbi, dan syahwat itu dikuatkan oleh makan dan minum. Tuqawwa syahwat bil akli wasyurbi, dengan makan dan minum syahwat itu akan dikuatkan. Wa ma dawat ardu syahwat mukhassabatan, dan selama tanah syahwat itu kering, fasyaitanu yataraddaduna ila dzalikal mar'a, atau selama syahwat itu terawat, maka setan akan bolak-balik untuk datang ke sana. Wa bitarki syahwat tudayyiqu alaihimul masalik, dan dengan meninggalkan syahwat akan mempersempit jalannya setan. Wa fis saumi, sehingga di situ kenapa puasa istimewa?
Karena dengan puasa potensi untuk berbuat maksiat itu menjadi kurang. Potensi untuk berbuat maksiat bisa diperkecil. Wa fis shaumi akhbarun katsiratun tadullu ala fadlihi wa hiya masyhuratun, dan ada banyak hadis tentang puasa yang menunjukkan keutamaan nilai dari puasa. Baik, ini pengantar yang beliau sampaikan. Kemudian beliau menyampaikan beberapa pasal selanjutnya. Faslun fi sunanis shaum, pasal tentang sunnah-sunnah puasa. Dianjurkan untuk sahur dan mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dan berbuka dengan menggunakan kurma. Dianjurkan untuk memperbanyak al-jud, dermawan, untuk lebih dermawan ketika Ramadan, banyak berbuat kebaikan, banyak sedekah, meniru Nabi SAW. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, bahwa ketika Ramadan kita dianjurkan untuk lebih dermawan dibandingkan di luar Ramadan. Lebih banyak ngasih, lebih banyak menderma. Sebagaimana Nabi SAW, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Coba kita lihat dalam hadis ini. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ibnu Abbas pernah menyampaikan bagaimana pengalaman beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan untuk berbagi kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Hatta yansalikha, sampai Ramadan itu selesai. Jadi dermawannya beliau itu dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Terus seperti itu. Fayatihi Jibrilu fayu'ridu alaihi al-Qur'ana. Kemudian Jibril datang kepada beliau. Dan Nabi SAW setoran Al-Quran kepada Jibril. Sambil mengecek kelengkapan hafalan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Fa'idha lakiyahu Jibril, ketika beliau ketemu Jibril, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nabi SAW lebih dermawan lagi, melebihi dermawannya angin yang berhembus. Angin itu kalau bertiup, gak pandang bulu, semuanya dikasih. Maka seperti itu gambaran dermawannya Nabi SAW, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selanjutnya, wa yustahabbu dirasatul Quran, dan dianjurkan untuk banyak tadarus Al-Quran, i'tikaf di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir Ramadan, wa ziyadatul ijtihadi fihi, dan lebih berjuang lagi untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan. Maka buat Ramadan punya suasana yang berbeda antara Ramadan dengan selain Ramadan. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahyal laila, dan beliau hidupkan malam itu, wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan istri-istrinya. Ulama menjelaskan makna Nabi SAW mengencangkan sarung ada 2. Yang pertama adalah annahul i'rad anin nisa. Nabi SAW tidak melakukan hubungan badan sepanjang 10 terakhir bulan Ramadan. Atsani annahu kinayatun anil jidd. Yang kedua, bahwa makna mengencangkan sarung adalah sebagai ungkapan untuk menggambarkan kesungguhan, wat tashmiri fil amal, dan serius dalam beramal. Qalu, para ulama mengatakan, wa kana sababu ijtihadihi fil ashri talaba lailatul qadar, dan sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam
beribadah di 10 terakhir adalah dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Taib. Ini yang beliau jelaskan kenapa Nabi SAW rajin, semakin rajin Qiyamul Lail ketika di 10 terakhir Ramadan. Taib. Nah, kemudian dari penjelasan beliau, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan tentang amalan prioritas. Amalan prioritas saat Ramadan. Amalan yang pertama adalah puasa, jelas karena ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua adalah Qiyamul Lail. Setiap orang di bulan Ramadan dia harus melakukan Qiyamul Lail ketika bulan Ramadan. Dan Nabi SAW mengatakan, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berkaitan dengan Qiyamul Lail, Nabi SAW bersabda, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi redaksinya sama. Bedanya cuma di sini. Yang satu menyebutkan man shoma, yang satu menyebutkan man qama. Lanjutannya sama. Dan dua-duanya hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan man shoma dan man qama. Barang siapa yang melakukan puasa dan siapa yang melakukan qiyam. Di sini hadisnya riwayat Bukhari dan juga Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan dalam redaksi yang lain, Nabi SAW mengatakan, Man shoma Ramadhana. Coba kita cek hadisnya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Man shoma Ramadhana. Yang satu shoma, yang satu qama. Sehingga dua-duanya adalah amalan yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Ramadan. Berikutnya yang ketiga. Amalan yang ketiga adalah amalan banyak menderma. Banyak menderma. Di bulan Ramadan dianjurkan untuk lebih dermawan. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi, lebih dermawan saat Ramadan. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih dermawan. Dan ini menunjukkan penekanan untuk banyak menderma ketika bulan Ramadan. Selanjutnya, yang keempat. Ditekankan ketika bulan Ramadan untuk banyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Sebab Ramadan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran.
Nabi SAW ketika bulan Ramadan didatangi Jibril 2 kali. Fayu'ridu alaihil Qur'an. Kemudian Nabi SAW setoran bacaan Quran kepada Jibril. Jadi makin banyak dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Selanjutnya yang dilakukan oleh para ulama di kalangan sahabat maupun di kalangan tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang demikian rajin untuk membaca Quran ketika bulan Ramadan. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang khatam 2 kali sehari. 2 kali khatam sehari. Malam sekali khatam, siang sekali khatam. Ada yang sehari 1 kali. Ada yang tiap 2 hari khatam sekali. Dan banyak mereka membaca Quran. Sehingga ketika bulan Ramadan, betul-betul bulan ini adalah bulan Al-Quran. Mereka meninggalkan yang lainnya. Imam Malik ketika sudah masuk bulan Ramadan, buku hadisnya ditutup dan fokus Al-Quran. Imam Syafi'i juga demikian, dan para ulama yang lainnya juga demikian. Mereka menutup buku-buku fikih ketika bulan Ramadan dalam rangka untuk fokus kepada kitabullah. Baik. Selanjutnya yang kelima. Amalan yang ditekankan yang kelima adalah amalan yang bentuknya ibadah pribadi. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pribadi. Terutama dalam hal ini adalah i'tikaf. Fungsinya apa ibadah pribadi ini? Untuk bermunajat. Dengan ibadah pribadi untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sehingga nanti akan bisa menjadi penguatan mental. Karena orang yang rajin bermunajat kepada Allah, mentalnya akan lebih kuat. Sehingga dia lebih dekat dengan Allah, tawakalnya lebih maksimal. Ya. Itulah orang yang dia bisa beribadah pribadi. Dan dianjurkan ketika Ramadan untuk memperbanyak ibadah pribadi. Nah, ini beberapa poin terkait amalan yang seharusnya banyak kita tekankan ketika bulan Ramadan. Selanjutnya, penulis menyebutkan bayanu asraris saumi wa adabihi, penjelasan tentang rahasia puasa dan penjelasan tentang adab-adab puasa. Beliau mengatakan walis saumi thalathatu maratib, ada 3 tingkatan puasa. Saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasa orang istimewa, VVIP. Bagaimana bentuk saumul umum? Amma saumul umum, adapun puasanya orang awam, fahuwa kafful batni wal farji an qada'il syahwat. Intinya adalah dia menahan perutnya, dia menahan kemaluannya sehingga tidak melakukan pembatal puasa. Gak makan, gak minum, tidak melakukan hubungan badan. Ini puasa orang awam. Artinya banyak orang muslim yang melakukan seperti itu. Sehingga hal yang biasa dalam kegiatan puasa. Kemudian yang kedua, wa amma saumul khusus, yang kedua adalah puasa khusus. Fa huwa kafun nadhar. Untuk puasa khusus ini dia nahan pandangan. Wal lisan, dia menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, pendengaran, penglihatan, dan semua anggota badan dari aneka praktek dosa. Sehingga orang yang sudah naik tingkatan ketika berpuasa itu tidak hanya sebatas menahan makan dan minum, tapi puasa yang betul-betul menahan diri jangan sampai melakukan maksiat. Nah, ternyata ada yang lebih tinggi lagi, yaitu puasanya khususul khusus, puasa orang yang paling istimewa. Fahuwa saumul qalbi anil himamid dani'ah. Orang ini sampai pada tingkatan bisa mempuasakan hatinya dari harapan-harapan yang hina, keinginan-keinginan yang rendah. Pengen ngumpulin harta, pengen ini. Bagi dia yang pada tingkatan lebih tinggi, dia puasanya sampai puasa batin.
Wahai hati, jangan berpikir kayak gitu, jangan kau pingin kayak gitu. Wal afkaril mubaidah anillah, dan pemikiran yang bisa menjauhkan dia dari Allah. Wa kaffahu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Bahkan dia bisa menahan hatinya untuk tidak memikir selain Allah sama sekali. Wa hadha shaum lahu syuruhun. Sehingga puasa seperti inilah puasa yang paling tinggi tingkatannya, karena dia adalah puasa khawasul khas, orang-orang khusus. Jadi tidak hanya puasa jasadnya, tapi juga puasa batinnya. Batinnya berpuasa dari apa? Dari aneka keinginan yang buruk, pikiran-pikiran yang bisa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Selanjutnya, famin adabis shaum al khusus, untuk puasa khusus. Di situ ada adab yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah ghaddul basar, banyak menundukkan pandangan. Yang kedua, hifdzul lisan amma yu'dhi min kalamin muharramin au makruh, menjaga lisan jangan sampai dia mengucapkan kalimat yang haram atau yang makruh. Au ma la yufidu, atau terlalu banyak ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Wa hirasatan baqil jawarih, setelah itu dia menjaga anggota badan yang lain. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi", siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan melakukan amalan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, Allah enggak butuh aktivitas dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh bagian itu. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Sehingga orang yang ketika Allah enggak butuh puasanya, maka dia tidak akan dikasih pahala untuk puasa yang dilakukan. Famin adabihi, di antara adabnya adalah alla yamtali'a minat ta'ami fil lail, jangan sampai memenuhi perut dengan makanan di waktu malam. Bal ya'kulu bimiqdarin, tapi dia bisa makan dengan takaran yang tepat. Fa innahu ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batnin, karena tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia kecuali wadah perutnya. Wa mata syaba'a awwal al-laili lam yantafi bi nafsihi fi baqihi, kalau dia terlalu kenyang di waktu awal malam, maka mungkin dia tidak bisa mengajak dirinya, tidak bisa mendapatkan manfaat untuk dirinya fi baqihi, di akhir malam. Terlalu kenyang, tidur, ya sudah, itu nanti bangun-bangun berat. Demikian pula ketika orang kenyang di waktu sahur, lam yantafi bi nafsihi ila qaribin min adh-dhuhri, maka itu tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya ila qaribin min adh-dhuhri, sampai mendekati zuhur. Li'anna kathratal akli turithul kasla, karena banyak makan itu menyebabkan orang jadi lemah, jadi pemalas. Wal futur, gampang mutung. Tsumma yafutul maqsud minas siyam bi kathratil akli, sehingga tujuan puasa itu menjadi hilang gara-gara orang banyak makan. Lalu di sini disebutkan li'annal murada minhu ayyadzuqa ta'mal ju', karena puasa itu salah satu di antara tujuannya adalah agar orang bisa merasakan sakitnya lapar. Lapar itu kayak gimana sih? Apa yang dirasakan oleh penduduk Gaza yang mereka kelaparan disebabkan karena bantuan tidak sampai datang ke mereka. Wa yakunu tarikan lil mustahi, dan dia meninggalkan apa yang dia inginkan. Wa amma shaumut tatawwu, adapun puasa sunnah. Fa'lam anna istihbab as-shaumi yata'akkad fil ayyamil fadilah. Untuk puasa sunnah, jika ada hari-hari yang istimewa, maka dianjurkan untuk puasa. Wa fawadilul ayyam ba'duha yujadu fi kulli sanatin. Dan nilai kelebihan hari itu sebagiannya disebutkan dalam setiap tahun.
Misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, puasa Arafah, puasa Asyura, kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan termasuk juga Muharram. Sehingga atau Muharram, termasuk juga puasa di bulan Muharram. Sehingga dia bisa berpuasa di bulan-bulan tertentu yang di situ ada puasa-puasa sunnah. Wa ba'duha yatakarrar fi kulli syahrin. Ada juga puasa sunnah yang berulang setiap bulan, seperti awal, tengah, dan akhir bulan. Faman shoma awwala syahri, siapa yang puasa sunnah di awal bulan atau di tengahnya atau di akhirnya, faqad ahsana, hukumnya boleh. Ghaira annal afdal ayyaja'ala thalathata ayyamal bid, hanya saja yang paling afdal adalah 3 hari tadi ditepatkan pada ayyamul bid. Wallahu a'lam. Wa ba'duha yatakarraru fi kulli usbu'in wa huwa yaumul itsnain wa yaumul khamis. Dan sebagian puasa itu berulang setiap pekan, yaitu di hari Senin dan di hari Kamis. Dan puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, beliau puasa sehari dan tidak puasa sehari. Wa dzalika yajma'u thalathata ma'anin. Sehingga 3 hal di atas menggabungkan satu kesimpulan. Yang pertama, anan nafsa tu'ti yaumal fitri haddaha. Yang pertama bahwasanya pada saat berbuka, jiwa ini memberikan haknya, haddaha. Wa tastawfiya fi yaumis saumi ta'abbadaha, wa fi dzalika jama'a baina maliha wa ma 'alaiha wa huwa al-'adl. Di mana pada hari puasa dia memenuhi bentuk peribadatan kepada Allah, sehingga saat itu dia menggabungkan antara apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Wa huwal adl, dan itulah keadilan. Yang kedua bahwasanya hari makan dan hari bersyukur, dan hari puasa adalah hari sabar. Sementara iman itu ada 2, syukrun wa sabrun. Iman itu syukur dan sabar. Yang ketiga, annahu asyaqqu 'ala nafsi fil mujahadah. Ini akan membuat diri lebih berat untuk berjuang. Li'annaha kullama ansat bihalatin naqalat anha. Karena ketika dia melupakan sesuatu, dia akan berpindah. Wa amma saumud dahri, adapun puasa setahun penuh, fa fi afradi Muslim min hadits Abu Qatadah, disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kaifa biman yasumud dahra kullah? Bagaimana dengan orang yang puasa setahun penuh? Faqala la sama wala aftar aw lam yasum wala yuftir. Beliau bersabda, masyaallah, 43. Nah, tinggal dikit lagi. Jadi saat Nabi SAW memberikan saran bagaimana dengan orang yang puasa setiap hari, kata beliau, wah, orang ini puasanya nggak berlaku dan dia tiap hari tidak pernah berbuka. Artinya apa manfaatnya? Wa hadza mahmulun, dan ini dipahami bahwa orang yang puasa terus-terusan di hari-hari yang terlarang, fa amma idza aftara yaumain al-Aid, adapun dia tidak puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha serta hari tasyrik, fala ba'sa bidzalika, hukumnya boleh. Baik, jadi di sini penulis mau menyebutkan kenapa puasa Nabi Daud itu yang paling afdol, di mana puasa sehari dan tidak puasa sehari. Yang pertama, bahwa jiwa itu diberikan haknya yaumal fitri, ketika Idul Fitri.
Wa tastawfi fi yaumis shaum ta'abbadaha, dan pada saat hari puasa dia akan dipenuhi. Wa fi dzalika jama'a baina ma laha wa ma 'alaiha. Sehingga dalam puasa Daud menggabungkan antara apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Begitu lagi tidak puasa memberi kesempatan bagi jasad. Begitu puasa memberi kesempatan bagi batin. Nah, jadinya seimbang antara jasad dan batin. Wallahu alam. Baik. Kemudian di sini sedikit lagi ya. Diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah bahwa ayahnya yaitu Urwah ibnu Zubair kana yasrudus shaum. Beliau puasa tiap hari. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha tasrudu, dan Aisyah radhiyallahu anha juga demikian, puasa tiap hari. Wa qala Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, Abu Talha merutinkan puasa tiap hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman, setelah 40 hari. Setelah 40 hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha selalu puasa tiap hari. Kemudian ketahuilah bahasanya orang yang diberi oleh Allah kelebihan cerdas dan tahu puasa, fa hamala nafsahu qadra ma la ya'jizuhu amma huwa afdalu minhu. Maka dia bisa memaksa dirinya untuk melakukan apa yang masih mampu dia lakukan, amma huwa afdalu minhu, sepanjang itu lebih afdal baginya. Faqad kana Ibnu Mas'udin qalilas shaum. Ibnu Mas'ud itu sedikit puasa sunnah. Wa kana yaqulu, dan beliau pernah mengatakan, idza sumtu dha'uftu. Kalau aku puasa aku akan melemah sehingga tidak bisa salat. Wa ana akhtarus shalah ala shaum. Tapi saya lebih milih salat dibandingkan puasa. Jadi Ibnu Mas'ud jarang puasa sunnah. Sebagian di antara mereka kalau puasa maka jadi tidak semangat untuk baca Al-Quran. Fakana yakthurul al-fitra hatta yaqdira ala tilawah. Ya. Sehingga dia banyak berbuka bahkan sampai kemudian ketika dia mendekati tilawah. Wa kullu insanin a'lamu bihalihi wa ma yasluhuhu. Padahal masing-masing orang itu tahu tentang kondisinya dan apa yang terbaik untuknya. Wallahu alam. Taib. Jadi di sini penulis ingin menyampaikan sebuah rahasia tentang puasa, bahwa dalam keadaan orang itu berpuasa, dirinya punya keinginan untuk melakukan sesuatu, yaitu ingin makan, ingin minum, kemudian dilepas setelah maghrib, dan itu menjadikan seseorang harus banyak bersabar. Wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditunggu sebentar. Jazakumullah khairan Ustadz.
Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh Waalaikumsalam membacakan warahmatullahi pertanyaan? wabarakatuh. Baik, silahkan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Ustadz, jika kita melakukan puasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap ampunan, apakah dosa-dosa besar kita juga terampuni Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Apabila kita melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan didasari dengan ihtisab, banyak mengharap pahala dari Allah. Mengharap pahala dari Allah itu kurang lebih perhitungan. Ibarat orang yang dagang itu selalu mikir jangan sampai rugi. Modalnya berapa, dia ngitung biaya transport, dia ngitung biaya ini, pengeluaran dia berapa. Pokoknya jangan sampai rugi. Kondisi itulah yang disebut dengan ihtisab. Seorang pedagang, misalnya dia pedagang baju, dia akan menghitung HPP saya beli bahan sekian, biaya penjahit sekian, untuk biaya biaya packaging sekian, saya jual harga sekian, saya untung sekian. Ini terlalu mahal atau tidak? Kalau terlalu mahal, jangan, nanti pasar nggak mau. Maka saya buat dengan harga sekian, dan seterusnya. Pada kondisi seperti itulah, orang yang dia perhitungan, dia akan berusaha jangan sampai dagangannya rugi. Maka ibadah yang perhitungan, dia berusaha jangan sampai ibadahnya itu rugi. Sehingga dia perhitungan, jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai melakukan kesalahan. Karena nanti kalau saya melakukan kesalahan, ganjaran saya hilang, ganjaran saya berkurang. Itulah yang dimaksud dengan ihtisab. Maka seorang hamba yang ihtisab ketika beribadah, dia akan berusaha untuk ibadah semaksimal mungkin, dan dia akan berusaha meninggalkan apa yang menyebabkan ibadah itu berkurang nilai pahalanya. Baik, selanjutnya. Jika kita sudah berpuasa Ramadan, apakah dosa-dosa besar kita akan hilang? Tergantung dari kualitas puasanya. Meskipun secara umum, dosa besar itu bisa hilang karena tobat. Sementara untuk puasa hanya bisa menghilangkan hadas kecil, hanya bisa menghilangkan dosa kecil. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, antara satu salat 5 waktu dengan salat 5 waktu yang lainnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Di sini kalimatnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, antar salat 5 waktu, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, wal jum'atu ilal jum'ati, antar Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, idzajtanabal kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Sehingga ketika seorang hamba, seorang mukmin menjauhi dosa-dosa besar, maka barulah Ramadan itu bisa menjadi penggugur dosa. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya puasa Ramadan, salat 5 waktu itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Barakallahu fikum. Ustadz, manakah yang lebih afdol? Qiyamul Lail itu setelah sholat Isya atau di awal waktu, atau di sepertiga malam terakhir saat tahajud Ustadz? Dan untuk akhwat atau ibu-ibu, sebaiknya tarawihnya di masjid atau di rumah ya Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Mana yang lebih afdol untuk Qiyamul Lail? Di awal malam atau di sepertiga malam yang terakhir? Kaidahnya sama antara Ramadan dan di luar Ramadan. Bahwa Qiyamul Lail di sepertiga malam yang terakhir lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Karena itu merupakan waktu yang mustajab.
Namun perlu diperhatikan berkaitan dengan kondisi masing-masing orang. Kalau dia qiyamul lail di sepertiga malam terakhir itu rasanya males ya, suasananya nggak semangat, nggak bisa maksimal, maka yang afdal bagi dia adalah melakukan qiyamul lail di awal malam. Tujuannya apa? Agar dia tidak tidak malas dan bisa mengerjakan lebih baik, lebih maksimal. Tapi kalau bagi Anda yang biasa qiyamul lail di sepertiga malam terakhir dan tidak ngantuk, tidak malas, insya Allah yang terbaik adalah di 10 malam hari yang terakhir. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana untuk wanita? Untuk wanita, puasa atau qiyamul lail yang paling afdal adalah dilakukan di rumah sebagaimana sholat sunnah pada umumnya, kecuali jika di rumah dia malas. Kalau di rumah dia malas, dia berat, baru dapat 2 rakaat udah ngantuk, tambah lagi angop ya, tambah lagi akhirnya merem. Wah, ngejar 11 rakaat tapi terlalu ngantuk. Maka yang seperti ini sebaiknya ikutan di masjid saja, karena yang bersangkutan ketika qiyamul lail di rumah tidak bisa maksimal. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika ada orang tua yang usianya sudah 70 tahun, tetapi tidak puasa dan sholatnya bolong-bolong Ustadz. Apakah jika orang tua tersebut meninggal, anak-anaknya wajib mengqadhakan puasanya nggih Ustadz? Jazakumullah khairan. Usia 70 tahun tidak puasa, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, apabila beliau masih sanggup untuk berpuasa. Artinya ketika berpuasa tidak menyebabkan sakit dan tidak terlalu berat bagi beliau, maka yang bersangkutan meninggalkan puasa dengan sengaja. Dan itu dosa besar. Karena tidak puasa termasuk dosa besar. Tapi kalau beliau di usia 70 tahun tidak puasa karena uzur, saya kalau puasa misalnya pusing, saya kalau puasa demam, saya kalau puasa nggak kuat karena masalah usia yang sudah tua, sehingga uzur-uzur ini menyebabkan yang bersangkutan nggak berani puasa. Karena kalau saya puasa nanti asam lambung saya naik, masya Allah saya nggak kuat, sakit perut. Nanti kalau saya puasa saya ini. Nah, dalam kondisi itu maka Anda diperbolehkan tidak puasa, orang tua boleh tidak puasa, dan nanti bayar fidyah. Karena alasan dia tidak puasa adalah disebabkan sakit. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pada saat waktu imsak itu masih boleh makan Ustadz? Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk makan dan minum sampai betul-betul Anda yakin telah masuk waktu subuh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan minum sampai jelas bagi kalian al khaytul abyadu minal khaytil aswad. Benang putih di atas benang hitam. Ini yang diarahkan oleh Allah Ta'ala tentang bagaimana cara berpuasa. Anda bisa lihat di baris berapa ini? 1, 2, 3, 4. Baris keempat ya. Bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam minal fajri di waktu fajar, yaitu di waktu subuh. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kita masih diizinkan untuk makan dan minum sampai subuh. Imsak itu kan sebelum subuh. Oleh karena itu, walaupun imsak sudah dikumandangkan,
Apakah kita boleh makan minum? Jawabannya sangat boleh. Karena imsak itu belum subuh. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita telah mengerjakan sholat witir setelah sholat tarawih di awal waktu setelah sholat isya, apakah di saat sepertiga malam terakhir masih boleh mengerjakan sholat witir ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Pertama yang perlu kita pahami bahwa ulama beda pendapat mengenai apakah boleh sholat qiyamul lail lebih dari 11. Baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Sebagian ada yang melarang. Tidak boleh, maksimal 11. Sehingga kalau lebih dari 11, ya dilarang, dia melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, bahwa diperbolehkan untuk sholat lebih dari 11. Dan insya Allah yang kedua ini adalah pendapat jumhur ulama. Berikutnya, kalau diperbolehkan sholat qiyamul lail lebih dari 11. Jika yang pertama dia ikut imam berjamaah di masjid sebanyak 11 rakaat. Nanti apakah boleh di waktu malam dia sholat lagi, padahal dia sudah witir. Nah, dalam kondisi semacam ini, ulama menegaskan bahwa witir tidak membatasi sholat. Artinya bukan gara-gara witir kemudian orang dilarang sholat. Karena itu manusia masih diperbolehkan untuk sholat walaupun dia sudah witir. Maka Anda bisa sholat qiyamul lail di sepertiga malam yang terakhir dengan sholat 2 rakaat walaupun dalam kondisi Anda sudah witir, karena witir itu bukan penghalang sholat. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah itikaf itu di 10 malam terakhir itu setiap malam atau pada saat malam ganjil saja Ustadz? Dan bagaimana sebaiknya itikaf untuk kami sebagai seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan suami Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Pertama, ini kaidah baku ya. Bagi para wanita, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah sunnah yang mengharuskan keluar rumah kecuali atas izin suami. Ini prinsip. Bagi para wanita tidak diperbolehkan untuk mengerjakan amalan sunnah yang berkonsekuensi keluar rumah seperti umroh sunnah, iktikaf sunnah, dan aneka amalan sunnah yang lainnya. Dia nggak boleh melakukan itu sampai dia dapat izin dari suaminya. Kemudian yang kedua, iktikaf itu apakah malam ganjil saja atau setiap malam? Jawabannya setiap malam. Kenapa nggak malam ganjil saja, Pak? Nah, kita kan nggak tahu Lailatul Qadar turun kapan. Maka kalau Anda mengejar Lailatul Qadar, seharusnya berusahalah untuk iktikaf tiap malam. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Mengenai waktu untuk berhenti makan dan minum, apakah masih boleh kita meminum saat adzan berkumandang Ustadz? Karena belum sempat minum setelah selesai makan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jika Anda yakin bahwa adzan pertama saat dikumandangkan itu belum masuk waktu subuh, misalnya Anda cek, wah ini kecepatan ini. Kecepatan 2 menit, 3 menit. Nah, saat kecepatan itu Anda punya hak untuk minum. Karena Anda yakin adzannya kecepatan. Tapi kalau adzannya tepat waktu, sehingga saat dia adzan itu betul-betul sudah masuk subuh, ya nggak boleh. Intinya Anda bisa kenali itu apakah kecepatan adzannya ataukah bagaimana. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana tips kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz? Jazakumullah khairan. Pernah ada orang yang tanya seperti itu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Ibnu Mas'ud memberikan jawaban, mayyakumil haula yusibha. Barang siapa yang bangun tiap malam selama setahun pasti dia dapat. Barang siapa yang bangun tiap malam selama setahun pasti dapat. Lalu apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini disampaikan pula ke apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud disampaikan ke Abu Musa. Kalau nggak salah Abu Musa. Lalu Abu Musa mengatakan, rahimallahu Ibnu Mas'udin. Allah merahmati Ibnu Mas'ud. Yang beliau maksudkan di sini adalah agar orang tidak berpangku tangan dengan orang lain. Sehingga berpangku tangan dengan malam-malam ganjil itu menyebabkan kegagalan. Maka yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud adalah biar orang itu rajin. Jangan cuma nyari yang ganjil-ganjil saja. Karena nggak jaminan di ganjil itu yang keluar. Sebab ganjil itu perhitungannya ada beda. Ada perhitungan di daerah ini, perhitungan di daerah itu bisa beda-beda. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan tafsir atau terjemah, tetapi lebih sedikit khatam dibandingkan dengan baca Quran tanpa terjemah dan tafsir tapi khatamnya lebih banyak selama Ramadan Ustaz? Jazakumullah khairan. Kalau kita bicara Ramadan, maka yang paling bagus adalah memperbanyak bacaan. Walaupun Anda kurang begitu merenungi, tapi semakin banyak bacaan makin bagus. Sebab seperti itu praktik para ulama. Sehingga mereka siang isinya dengan aneka kegiatan, malam juga seperti itu. Maka nggak bisa dibandingkan antara amalan ketika bulan Ramadan dengan yang selain Ramadan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips agar kita tetap selalu bersemangat sampai akhir Ramadan Ustaz? Jazakumullah khairan. Anda baca hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, mudah-mudahan terpengaruh. Dan kemudian ikuti bagaimana saran-saran yang bisa Anda dengerin dari tempat yang lain biar bisa semangat dalam bulan Ramadan. Dan bisa juga membaca kisah orang soleh masa silam ketika bulan Ramadan. Intinya pada waktu bulan Ramadan seseorang dianjurkan untuk semakin banyak beribadah kepada Allah karena di situ ada pelipatan pahala yang lebih besar. Wallahu a'lam. Nah, biar termotivasi membaca tadi. Apa sih keutamaan-keutamaannya? Nah, dengan adanya ratusan keutamaan mungkin semoga termotivasi. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya masih banyak hutang puasa Ustaz dari beberapa tahun yang sudah berlalu, Masya Allah. di mana waktu itu saya masih minim ilmu Ustaz, jadi belum bayar hutang-hutang puasa saya Ustaz. Sekarang saya sudah mulai mengqadha hutang-hutang puasa saya tersebut, tetapi masih banyak Ustaz hutangnya. Apakah boleh di antara rentang waktu saya mengqadha hutang-hutang puasa itu, saya juga berpuasa sunnah, misalnya Senin Kamis, Ayyamul Bid dan sebagainya Ustaz? Jazakumullah khairan. Yang kami sarankan, jadikan hari-hari puasa sunnah tadi sebagai utang puasa. Jadi Senin bayar utang puasa, Kamis bayar utang puasa, Ayyamul Bid bayar utang puasa. Mudah-mudahan nanti pahalanya lebih banyak. Karena saat Ayyamul Bid misalnya, utang puasa, Anda gunakan di Ayyamul Bid, insya Allah mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Jadi dalam hal ini utang puasa itu bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu. Kemudian yang kedua, ya, karena utang puasanya cukup banyak, maka yang bisa dilakukan adalah selesai sebelum Sya'ban atau sebelum Ramadan tahun ini datang. Jadi kalau bisa dikejar, ya. Kalau bisa dikejar, makin cepat makin bagus.
Sebab Anda punya utang yang cukup banyak. Dan untuk utang-utang di masa silam yang belum terbayar, maka dibayar, kemudian sedekah. Ya, mudah-mudahan dengan sedekahnya ini bisa menutupi kekurangannya. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, jika kita mendapatkan ciri-ciri Lailatul Qadar, amalan apa yang sebaiknya kita lakukan Ustadz? Jazakumullah khairan. Ini pernah ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ara'aita in kana al-lailah arahu lailatul qadri. Ya Rasulullah, apa yang harus Anda sarankan jika aku melihat satu malam itu seperti Lailatul Qadar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Quli, bacalah kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau Anda yakin ini Lailatul Qadar, perbanyak baca itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah syariat membaca istighfar di waktu sahur hanya berlaku di bulan Ramadan atau setiap hari Ustaz? Jazakumullah khairan. Membaca istighfar di waktu sahur berdasarkan perintah Allah Ta'ala atau berdasarkan keterangan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang rajin istighfar di waktu sahur. Dan istighfar di waktu sahur berapa nanti jumlahnya? Ya sebisanya. Jadi sambil masak sambil istighfar, sambil apa sambil istighfar. Diperbolehkan untuk istighfar sebanyak-banyaknya. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Ustadz batasan waktu sholat qobliyah itu antara azan dan iqomah saja Ustadz? Bagaimana jika ibu-ibu yang mau sholat qobliyah subuh di rumah? Apakah ada batasan waktunya juga Ustadz? Jazakumullah khairan. Sholat qobliyah bagi yang jamaah di masjid antara azan dan iqomah. Tapi bagi yang tidak berjamaah di masjid, ya antara masuk waktu sholat, yaitu azan, dan sampai yang bersangkutan sholat. Jadi misalnya qobliyah subuh ya dari mulai masuk waktu subuh sampai pelaksanaan sholat subuh. Kalau dia sholat subuhnya sendirian, maka dia bisa mengerjakan qobliyah setelah azan. Yang penting sebelum matahari terbit. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim ANB dan tim kajian hasanah. Amin. Waalaikumsalam. Di masjid kami sebelum taraweh ada kultum Ustadz. Apakah hal demikian ada dalilnya? Jazakumullah khairan. Ya mungkin sama halnya ketika kita bertanya kenapa kajian ini Rabu sore? Apakah ada dalilnya? Dan seterusnya. Karena pemilihan waktu itu tidak ada batasan. Artinya diberi kelonggaran. Tarawih sendiri di zaman Nabi SAW cuma 3 malam. Dan baru menjadi rutinitas harian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu dalam hal ini bagaimana dengan kultum tarawih? Ya, tidak ada model seperti itu. Namun dalam rangka intihazul fursah, memanfaatkan kesempatan karena ada banyak orang, ya, tidak dilarang. Sebab pemilihan waktu untuk kajian itu nggak ada batas. Nabi SAW tidak memberikan batas khusus. Dan inilah indahnya syariat Islam. Karena itu ini tidak masuk kategori bid'ah. Jadi kadang ada orang yang kesulitan untuk membedakan mana yang bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Terus dia menggunakan contoh yang bukan bid'ah sebagai contoh bid'ah yang mubah. Padahal aslinya bukan bid'ah. Kultum itu bukan hal yang bid'ah. Karena orang berhak untuk menyampaikan ceramah di waktu tersebut sesuai dengan uruf yang ada di masyarakat. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya.
Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan tim ANB. Amin Allahumma Amin. amin. Apakah dikatakan tidak amanah Ustadz jika kami sebagai takmir masjid mengkoordinasikan donasi untuk buka puasa, tetapi di situ yang ikut berbuka puasa itu anak-anak yang belum bisa berpuasa juga ikut ambil bagian di situ Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, nah kondisi ini mungkin perlu ada pemberitahuan di awal kepada para muhsinin, para donatur. Nanti yang memanfaatkan makanan tidak cuma yang puasa, anak-anak yang nggak puasa pun jika ikut mengambil, gimana nanti? Kalau mereka setuju ya enggak apa-apa, baik lanjutkan. Tapi kalau misalnya bisa dipisahkan, untuk anak-anak nanti jajannya di sini, pakai uang ini, untuk yang dewasa buka puasa pakai uang ini. Sehingga rekeningnya dibedakan. Bisa saja demikian. Anak-anak tetap diberi makan tapi tidak lebih tidak lebih meriah dibandingkan yang dewasa. Wallahu alam, mungkin dengan cara seperti itu masjid bisa tetap atau DKM bisa tetap menjaga amanah yang diembankan oleh para donatur. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengorek kuping dengan cotton bud itu membatalkan puasa Ustadz? Jazakumullah khairan. Pembahasan yang kami jumpai adalah obat tetes telinga, apakah itu bisa membatalkan puasa atau tidak. Dalam mazhab Syafi'iyah sendiri ada dua pendapat, dan pendapat yang lebih mendekati adalah tidak batal puasa. Maka udak-udak kuping, irung, dan seterusnya ini tidak sampai membatalkan puasa. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya di luar tema. Apakah dalam Islam diperbolehkan jika anak hasil zina dinikahkan dengan wali adik laki-laki ayah biologis Ustadz? Keadaan bapak biologis menikahi ibu anak tersebut sudah dalam kandungan dan bapak biologisnya sekarang sudah meninggal Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, yang berhak jadi wali jika statusnya adalah anak zina adalah KUA. Maka mungkin yang bersangkutan bisa datang ke KUA, mohon agar menikahkan ya, wanita ini karena dia adalah anak yang terlahir di luar nikah. Wallahu alam, semoga KUA bersedia karena status mereka adalah sebagai pejabat. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, apakah jika kita vaksin itu membatalkan puasa Ustadz? Jazakumullah khairan. Wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati suntikan yang bukan obat seperti vaksin, kemudian suntikan yang bukan nutrisi, itu tidak membatalkan puasa. Saya kasih catatan di sini. Nah, jadi suntikan itu ada dua. Ada suntikan nutrisi seperti infus, ya, seperti infus. Nah, suntikan nutrisi seperti ini batal puasa. Baik, yang kedua, suntikan selain nutrisi. Ini tidak batal. Ya. Karena dia bukan makanan. Baik yang bentuknya suntikan obat atau suntikan vaksin atau yang lainnya. Karena dia bukan makanan, maka tidak bisa disebut makan dan minum. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.